Denny Indrayana kembali ngeprank. Waduh. Dan ya, banyak channel di YouTube yang isinya tentang prank, mengerjani orang lain, atau juga dengan disebut sebagai lelucon. Lelucon ataupun prank itu adalah sebuah trik yang dimainkan oleh seseorang atau beberapa orang yang umumnya menyebabkan korbannya itu menjadi kaget, malu, heran, dan tidak nyaman, tentunya begitu. Prank ternyata juga bukan hanya di dalam konten-konten YouTube, namun demikian dalam juga urusan perpolitikan nasional. Selama hampir 1 bulan terakhir ini, rakyat Indonesia, khususnya dalam ruang informasi masyarakat, dengan yang pro dan kontra terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang akan mengembalikan sistem pemilu menjadi tertutup. Dengan ini dikabarkan tersiar kalau cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bahwa beliau menyebut jika Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu nanti dengan menggunakan sistem pemilu tertutup. Beberapa tokoh di dalam negeri tentunya juga merespon keras akan hal itu. Selain dari Partai PDI Perjuangan, parpol lain juga menolak menggunakan sistem pemilu tertutup. Bahkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SB juga memperingatkan akan terjadi kekacauan politik jika Mahkamah Konstitusi memutuskan mengembalikan ke dalam sistem pemilu tertutup seperti pada tahun 2099 ya. Kehebohan ini dimulai sekitar akhir Mei 2023. Saat itu Denny Indrayana adalah mantan Menkumham yang mengklaim mendapatkan informasi dari sumber yang valid bahwa 6 hakim Mahkamah Konstitusi akan memutuskan dalam mengembalikan sistem pemilu ke dalam sistem tertutup. Sadar berpotensi menimbulkan kekacauan besar, Menko Polhukam Mahfud MD minta kepada Kapolri untuk menyelidiki dugaan kebocoran daripada keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Namun demikian, untungnya pada hari Kamis 15 Juni 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan resmi jika sistem pemilu tetap menggunakan sistem terbuka. Ya, ternyata Denny Indrayana hanya bikin lelucon saja, ya tidak mutu, ya hanya ngeprank, hanya membuat lelucon-lelucon yang tidak berguna. Sayangnya lelucon itu tidak menghibur, tidak membuat tertawa, membuat gaduh, membuat heboh, dan membuat masyarakat tidak nyaman. Banyak yang bertanya-tanya mengenai hal itu tentunya. Ya, seperti belum begitu puas dan tidak pernah kapok. Yang teranyar adalah Menkumham Denny Indrayana menyebar rumor bahwa KPK akan segera mengumumkan perkembangan dugaan kasus korupsi Formula E yang dimana Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka. Denny Indrayana sepertinya ingin memperkeruh suasana yang memang sedang menghangat menjelang Pilpres 2024 ini. Ya, selama ini pihak yang mendukung Anies Baswedan berusaha keras untuk membuat berbagai opini agar kubunya tetap mendapatkan sorotan masyarakat sehingga Anies Baswedan bisa tetap menjadi pusat perhatian masyarakat. Dan menurut berbagai lembaga survei, Anies selalu berada di posisi buntut di bawah Prabowo dan Ganjar Pranowo. Namun demikian, posisi ini tentu saja tidak baik dan membuat galau para pendukungnya dan juga tentunya Anies Baswedan itu sendiri. Ya, kicauan daripada Denny Indrayana tentang Anies Baswedan yang menjadi tersangka tentu saja bisa dijadikan bahan terbaik bagi mereka. Dan tentu rumor ini bisa digoreng-goreng sedemikian rupa sehingga hasilnya membuat Anies mendapatkan simpati publik dan seolah Anies Baswedan menjadi pihak yang ditindas oleh penguasa dengan cara menggunakan tangan hukum. Denny Indrayana tentu lupa kalau masyarakat Indonesia itu sudah semakin pandai dan cerdas sehingga mampu membedakan orang yang berbicara fakta atau hanya orang yang mengigau atau mabuk belaga. Ya, demikian di Sadur dari siwon.com dan ditulis oleh Adin. Terima kasih.